semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica, pengisi suara Erna Olivia, bab 68. Sinar matahari yang masuk dari balkon akhirnya membangunkan Nico yang sejak tadi tidur pulas. Dia mendengus kesal menatap pintu kaca yang terbuka hingga membuat sinar matahari masuk dari arah balkon. Nico juga merasakan kamarnya terasa panas, meski saat ini dia bertelanjang dada. Pendingin di kamar seperti tidak lagi berfungsi. Nico berbalik badan, niat untuk melihat Sisil justru malah membuat matanya semakin terbuka lebar, karena wanita cantik itu sudah tidak ada di sampingnya. Nico langsung bangun dari ranjang, dia menatap lantai yang sudah bersih, tanpa ada baju milik Sisil yang semalam berserakan di sana akibat ulahnya. Sudut bibir Nico terangkat. Dia membayangkan Sisil yang sudah mulai mendominasi permainan, meski Nico yang lebih banyak mengarahkan. Sisil juga tidak lagi kaku ketika diposisikan di atas. Hanya saja wajah Sisil terlihat menahan malu karena pada saat posisi seperti itu, Nico terus menatapnya lekat. Memperhatikan tubuh polos Sisil, ekspresi wajah dan gerakan Sisil dengan tangan yang sesekali meremas kedua aset berharga milik Sisil. Priscilla. Nico mulai mencari keberadaan Sisil, namun wanita itu tak kunjung menampakkan diri, meski Nico sudah memanggilnya beberapa kali. Sisil tidak ada di walk-in closet, begitu juga di kamar mandi. Nico langsung keluar kamar setelah membersihkan diri, langkahnya terhenti di dekat meja makan. Bau harum masakan yang menggugah selera memang sudah tercium saat dia keluar dari kamar. Itu sebabnya Nico langsung pergi ke dapur. Dilihatnya Sisil sedang sibuk memasak dengan pakaian yang sudah rapi, hanya saja rambutnya dibungkus oleh handuk kecil. Nico mendekat dan memeluk Sisil dari belakang. Badan Sisil otomatis terperanjat dan langsung menoleh ke belakang. "Bikin apa?" tanya Nico tanpa rasa bersalah sedikit pun. Padahal dia baru saja mengagetkan Sisil sampai terperanjat kaget. "Kak Nico," rengek Sisil dengan wajah cemberut. "Sudah berapa kali aku bilang jangan bikin aku kaget," protesnya. Kebiasaan Nico yang selalu datang dan beraura tiba-tiba selalu membuat Sisil terkejut. Apalagi saat ini, tangan Nico yang lebih dulu melingkar di perutnya tentu saja membuat Sisil terperanjat. Deheman acuh Nico langsung membuat Sisil menghela nafas. "Kamu sudah rapi, jam berapa berangkat ke kampus?" tanyanya. Tangan Nico sambil mendekap arah tubuh Sisil dari belakang. Harum parfum Sisil terasa menusuk hidungnya. Harumnya membuat Nico ingin semakin menempel pada Sisil dan enggan melepaskan pelukannya. Nico bahkan sengaja mendekatkan hidungnya di leher Sisil untuk mencium parfum yang lebih dominan di sana. "Mundurin sedikit, Kak, geli." Sisil mendorong pelan wajah Nico agar hidungnya tidak terlalu menempel dengan lehernya. Posisi Nico yang seperti itu membuatnya tidak konsentrasi memasak, karena hembusan nafas Nico membuat bulu kuduknya meremang. 30 menit lagi harus berangkat. Aku bisa berangkat sendiri kalau Kak Nico nggak bisa nganterin." Sisil mematikan kompor, menu kedua sudah selesai. Dia hanya memasak apa yang tersisa di dalam lemari es setelah 3 hari ditinggal ke Singapura. "Kamu nggak lihat aku juga sudah rapi?" Nico melepaskan pelukannya saat Sisil bergerak untuk mengambil piring. Sisil menoleh menatap Nico dari ujung kepala sampai kaki. "Kak Nico mau berangkat juga, bukannya kakak bilang hari ini masih izin?" Sisil menuangkan masakan ke dalam piring. "Aku ada urusan dengan seseorang untuk membahas pekerjaan. Dia kuliah hari ini jadi aku yang harus menemuinya." Jelas Nico panjang lebar karena tatapan mata Sisil seperti meminta penjelasan yang detail. "Oh," ujarnya datar. "Kakak sarapan duluan aja, aku mau rapiin rambut dulu." Sisil meletakkan makanan di atas meja makan dan bergegas pergi ke kamar. Nico memarkirkan mobilnya di parkiran kampus. Keduanya turun bersamaan dari mobil. Sepanjang jalan, Sisil lebih banyak mendominasi percakapan. Dia menceritakan dan berbicara apa saja yang ada di dalam otaknya, hingga membuat suasana di dalam mobil sangat ramai meski hanya ada 2 orang. Walaupun suara Sisil sudah menyumbat kedua telinga Nico,
Namun laki-laki itu cuek saja dan mendengarkan semua kalimat yang keluar dari mulut istrinya. "Mau aku antar?" tawar Niko. Sisil berjalan mendekat sambil menggelengkan kepalanya. "Gak usah, Kak." Sisil meraih tangan Niko dan mencium punggung tangannya. Interaksi keduanya sempat membuat beberapa pasang mata memperhatikan mereka. Sisil juga melihat seseorang yang terus memperhatikannya saat baru keluar dari mobil. Namun Sisil memilih acuh. "Aku duluan. Ingat, kabari aku kalau sudah selesai. Jangan pulang sendiri, aku jemput nanti," ujar Niko tegas. Sisil mengangguk patuh dan mengembangkan senyum manis pada laki-laki yang selalu agresif dan menggembu setiap kali melakukan kegiatan panas. Sisil masih berdiri di tempat memperhatikan Niko yang berjalan cepat meninggalkan area parkir. Seorang wanita langsung mengejar langkah Niko. Sisil tersenyum kecut melihatnya, hatinya sedikit panas. Rasa kesalnya pada wanita itu kembali muncul setelah beberapa hari kemarin sudah berusaha untuk bersikap biasa padanya. Sisil menarik nafas dalam. Dia bergegas membuntuti mereka, Niko yang diikuti oleh Feli dan Sisil yang mengikuti keduanya. Sambil mengikuti mereka, Sisil mulai berpikir kalau orang yang akan ditemui Niko adalah Feli, bukan bertemu seseorang untuk membahas masalah pekerjaan. Langkah Feli semakin cepat saat Niko mulai melewati area yang sepi. Tidak ada siapapun di sana selain mereka berdua. Tepat di belakang ruangan yang langsung terhubung dengan halaman tertutup, Sisil sempat menghentikan langkah, jantungnya seperti berhenti berdetak untuk beberapa detik. Ulah Feli yang meraih tangan Niko membuat Sisil mengepalkan tangan. Sisil kembali berjalan cepat untuk melihat mereka dari dekat agar bisa mendengar percakapan mereka. Kedua matanya tak lepas dari orang itu. Niko terlihat kaget, namun dia diam saja dan membiarkan tangannya digenggam oleh Feli. Keduanya terlihat obrolan, namun Sisil belum bisa mendengarnya karena jaraknya masih cukup jauh. "Pengakuan seperti apa?" "Pengakuan kalau aku masih mencintai kamu dan ingin kembali padamu," ujar Niko dengan suara datar. Sisil langsung menghentikan langkah, dia enggan mendekat karena sudah bisa mendengar suara mereka. Sisil bersembunyi di balik dinding sambil mengintip mereka. "Ya, aku yakin kamu memang masih mencintaiku. Aku yakin suatu saat kamu akan berbicara seperti ini padaku. Kita sudah terlalu banyak melewati kenangan indah bersama. 4 tahun tidak akan mudah untuk dilupakan begitu saja. Cinta itu masih melekat. Seperti apa yang aku rasakan selama ini." Suara Feli bergetar, Niko terlihat mengembangkan senyum semrik. "Sejak dulu kamu memang cukup pintar membaca pikiran dan perasaanku." Ucapan Niko membuat Sisil menundukkan pandangan. Hatinya terasa sakit mendengar pujian yang terlontar dari mulut suaminya untuk mantan kekasihnya. "Aku yakin kamu memang masih memiliki perasaan yang sama padaku," seru Feli. Dari suaranya terdengar sangat bahagia. Sisil kembali menatap mereka. Kini hatinya tidak lagi merasa sakit, namun terasa dihancurkan oleh ulah kedua manusia itu yang sedang berpelukan. "Aku bodoh," gumam Sisil dengan suara bergetar. Dia berjalan cepat meninggalkan tempat itu, membawa rasa sakit yang mencekat dalam hati. Sisil menahan air matanya yang hampir saja tumpah. Tapi dia berpikir berulang kali untuk menangisi kebodohannya. "Sayang sekali keyakinanmu salah besar." Niko melepaskan pelukan Feli, mendorong kedua bahu Feli agar menjauh darinya. "Jangan pernah berpikir kalau aku masih memiliki perasaan padamu dan berhenti membuatku semakin muak." Niko bergegas meninggalkan Feli yang sudah berurai air mata. Sisil menarik nafas dalam, dia sedang menenangkan suara hatinya yang memburuk. Duduk sendirian di taman dengan pandangan mata yang menerawang, menaruh harapan bahwa Niko akan mencintainya adalah hal bodoh yang sedang disesali oleh Sisil. Dia terlalu percaya diri bahwa Niko bisa mencintainya dan melupakan Feli, tapi rupanya cinta mereka seperti sulit untuk dihilangkan. "Ternyata ini bukan awal tapi akhir," gumam Sisil dengan senyum miris. Dia menatap jari manisnya tanpa keraguan sedikit pun. Sisil langsung melepaskan cincin pernikahannya dengan Niko dan menyimpannya di dalam tas. Percuma saja menyesali hal yang sudah dia lakukan sendiri.
Saat ini dia hanya perlu memikirkan akan dibawa kemana rumah tangganya bersama Nico. Selesai kuliah, Sisil memilih untuk pulang sendiri dan enggan menghubungi Nico. Sisil bahkan mematikan ponselnya setelah masuk ke dalam taksi. Saat ini dia enggan mendengar suara Nico, apalagi melihat wajahnya. Sisil menghela nafas ketika masuk ke dalam apartemen Nico. Tadinya dia ingin pulang ke apartemennya sendiri, tapi semua barang-barangnya sudah dipindahkan ke apartemen Nico oleh orang suruhan kakaknya. Karena 3 hari lagi apartemen itu akan ditempati oleh sang kakak. Sisil menutup pintu namun seseorang menahannya dari luar. "Kenapa pulang sendiri?" Suara tegas Nico terdengar bersamaan dengan pintu yang kembali terbuka lebar. "Bukannya aku sudah bilang untuk menghubungiku?" Tambahnya lagi dengan tatapan tajam. "Ponselku mati," sahut Sisil cuek. Dia merogoh tas dan menunjukkan ponselnya pada Nico. "Aku ganti baju dulu." Sisil bergegas dari hadapan Nico. Melihat wajahnya hanya menimbulkan rasa sakit. Pertemuan Nico dan Feli masih membekas di ingatan. "Di mana cincinmu?" Nico meraih tangan kiri Sisil, mengangkat tangan itu dan menatap jari manisnya yang kosong. "Ada di tas, aku lepasin sebelum masuk kelas. Jangan khawatir, nanti aku pakai lagi," ujarnya. Sisil mengembangkan senyum tipis, menarik perlahan tangannya dari genggaman Nico dan berlalu begitu saja. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.